Di malam sunyi di Ogan Ilir, suara cangkul menghantam tanah memecah keheningan. Hujan rintik menetes di atap seng rumah kayu tua. Tak ada yang tahu, di balik pekarangan basah itu, seorang istri sedang mengubur rahasia paling kelam dalam hidupnya, dan malam itu, desa kecil tepi sungai pun kehilangan kedamaiannya selamanya. Keesokan paginya, suasana desa Tanjung Raja mendadak berubah mencekam. Seorang warga melapor telah melihat gundukan tanah aneh di belakang rumah pasangan Hasan Basri dan Nuraini. Polisi segera datang memeriksa. Saat sekop pertama menembus tanah basah, bau anyir perlahan menyebar, menusuk hidung siapapun yang berdiri di sana. Warga berkerumun dengan wajah pucat, sebagian menutup mulut, sebagian menahan tangis. Di balik tanah yang lembab itu, tersembunyi sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pertanyaan besar pun muncul. Apa yang membuat Nuraini tega melakukan hal sekejam itu kepada suaminya sendiri? Desa Tanjung Raja terletak di tepi sungai Ogan, sebuah daerah kecil yang biasanya tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di pagi hari, kabut tipis sering menggantung di atas air sungai yang mengalir perlahan, sementara suara dayung perahu nelayan menjadi irama alami yang menenangkan. Anak-anak bermain di tepi sungai, berlarian di antara pohon pisang dan kebun kelapa yang tumbuh subur. Di sini, hampir semua orang saling mengenal. Setiap rumah berdiri tidak terlalu jauh satu sama lain, dipisahkan hanya oleh pagar bambu dan semak kecil. Warga Tanjung Raja dikenal ramah, sederhana, dan selalu siap membantu tetangga. Jika ada hajatan, semua orang datang membawa makanan dari rumah masing-masing. Jika ada kesedihan, mereka saling menguatkan. Karena itulah, berita tentang seorang istri yang tega mengubur suaminya sendiri terasa seperti mimpi buruk yang tak masuk akal bagi mereka. Tidak mungkin Bu Nuraini melakukan hal seperti itu, kata Bu Sumarni, pedagang sayur di pasar desa, dengan suara bergetar. Warga lain mengangguk, masih sulit mempercayai apa yang mereka dengar. Selama ini, pasangan Hasan Basri dan Nuraini terlihat seperti keluarga biasa. Rumah kayu mereka di pinggir sungai selalu tampak rapi, dengan kebun kecil di belakang tempat pisang dan cabai tumbuh berdampingan. Namun kini, di antara suara riak air sungai Ogan yang tenang, terpatri rasa takut dan tanda tanya besar. Bagaimana bisa tragedi sebesar ini terjadi di tempat yang selama ini begitu damai? Desa yang dulu dikenal penuh tawa, kini diselimuti keheningan yang dingin dan asing. Pak Hasan Basri, pria berusia 52 tahun, dikenal sebagai sosok pekerja keras di pelabuhan Sungai Ogan. Setiap pagi ia berangkat sebelum matahari terbit, berjalan kaki melewati jalan tanah yang becek sambil membawa bekal sederhana dari rumah. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi senyumnya tak pernah hilang. Ia jarang mengeluh meski penghasilannya pas-pasan, dan hampir semua tetangga mengenalnya sebagai orang baik yang selalu siap membantu. Istrinya, Bu Nuraini, berumur 45 tahun, berjualan sayur di pasar pagi. Ia pendiam, sopan, dan jarang terlibat gosip. Setiap subuh, ia mendorong gerobak kecil berisi sayuran hasil kebun di belakang rumah. Hidup mereka tampak sederhana, tapi di balik keheningan itu tersimpan ketegangan yang lama-lama berubah menjadi bara. Seiring waktu, rumah tangga Hasan Basri dan Nuraini mulai diguncang masalah ekonomi yang tak kunjung usai. Penghasilan Hasan sebagai buruh angkut di pelabuhan seringkali tidak cukup untuk menutup kebutuhan harian, apalagi ketika musim hujan membuat pekerjaan berkurang. Setiap malam, suara pertengkaran kecil mulai terdengar dari rumah kayu mereka. Awalnya hanya soal uang belanja yang kurang, tapi lama-kelamaan berubah menjadi tudingan dan kemarahan. Hasan yang dulu dikenal sabar, kini mudah tersulut emosi. "Kau tidak pandai mengatur uang," katanya suatu malam dengan nada tinggi. Nuraini hanya terdiam. Ia tak lagi membalas. Diamnya bukan karena takut, melainkan karena lelah. Semakin hari, jarak di antara mereka kian lebar. Hasan merasa tak dihargai, sementara Nuraini merasa terjebak dalam lingkaran hidup yang melelahkan. Senyum yang dulu menghiasi wajahnya perlahan hilang. Ia mulai berbicara seperlunya, menatap kosong, dan menutup diri dari dunia luar seolah cinta yang dulu hangat telah berubah menjadi dingin seperti dinding rumah mereka yang lembab. Rizal, anak sematawayang pasangan Hasan Basri dan Nuraini, berusia 23 tahun. Sejak lulus sekolah menengah, ia memutuskan merantau ke Muara Enim untuk bekerja di sebuah bengkel kecil.
Keputusan itu awalnya disambut dengan haru dan bangga. Hasan berharap anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, sementara Nuraini diam-diam meneteskan air mata di teras saat melepas kepergian putranya. "Hati-hati di sana, nak. Jangan lupa pulang," katanya lirih. Beberapa bulan pertama, Rizal masih sering mengirim kabar dan uang hasil kerja kerasnya. Setiap kali uang itu datang, suasana rumah sempat terasa hangat. Namun, perlahan, jarak dan kesibukan membuat komunikasi mereka berkurang. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa Rizal kini terasa sunyi. Nuraini kerap duduk di beranda setiap sore, menatap jalan tanah, menuju sungai, berharap melihat sosok anaknya pulang. Seiring waktu, kepergian Rizal justru meninggalkan kekosongan besar di rumah itu. Tanpa disadari, ia adalah satu-satunya pengikat antara ayah dan ibu yang terus berselisih. Kini, tanpa Rizal, pertengkaran menjadi lebih sering, dan keheningan di malam hari terasa semakin menusuk. Di mata warga desa Tanjung Raja, Hasan Basri dikenal sebagai lelaki yang ramah dan ringan tangan. Ia selalu menyapa siapapun yang ditemuinya di jalan menuju pelabuhan, membantu tetangga yang butuh tenaga, dan tak pernah menolak jika diminta menurunkan karung dari perahu. "Hasan itu orang baik," kata Pak Mulyadi, tetangga sebelah rumah. Namun di balik senyum sopannya, tak banyak yang tahu bahwa di dalam rumahnya, Hasan sering berubah menjadi sosok yang keras dan mudah marah. Tekanan hidup membuatnya cepat tersulut emosi, terutama saat berbicara dengan istrinya. Bu Nuraini perlahan menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Jika dulu ia masih bisa tertawa kecil di pasar atau berbincang dengan Bu Sumarni, kini ia lebih sering diam dan menunduk. Wajahnya pucat, langkahnya pelan, dan matanya sering menatap kosong seolah pikirannya melayang jauh. Anak-anak kecil yang lewat di depan rumah mereka kadang berbisik pelan, "Aku takut lihat mata Bu Nuraini." Tatapan itu dingin, hampa, tapi sekaligus menyiratkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti ada beban berat yang menghimpit batinnya. Malam-malam di rumah kayu itu semakin sepi. Hasan sibuk dengan pikirannya sendiri, sementara Nuraini lebih sering duduk di pojok ruangan, menatap lantai tanpa suara. Tak ada lagi percakapan lembut di meja makan. Tak ada tawa, hanya keheningan yang menggantung tebal di udara. Desa kecil yang biasa riuh kini menyimpan rahasia kelam di balik dinding rumah sederhana itu. 20 tahun lalu, pernikahan Hasan Basri dan Nuraini pernah menjadi kebanggaan kecil di desa Tanjung Raja. Saat itu, mereka tampak sebagai pasangan serasi. Hasan dikenal pekerja keras, sementara Nuraini gadis sederhana yang rajin membantu orang tuanya di kebun belakang rumah. Hari pernikahan mereka disambut hangat oleh seluruh warga desa. Musik dangdut mengalun dari pengeras suara tua, anak-anak berlarian membawa bunga pisang, dan senyum bahagia menghiasi wajah keduanya. Tidak ada yang menyangka bahwa kebahagiaan itu perlahan akan pudar, digantikan oleh pertengkaran dan air mata. Tahun-tahun pertama berjalan manis. Hasan bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan Sungai Ogan, sementara Nuraini mulai berjualan sayur di pasar pagi. Hidup mereka memang sederhana, tapi cukup. Namun seiring waktu, harga kebutuhan naik, pekerjaan Hasan tak menentu, dan pendapatan kecil mulai terasa berat. Setiap malam, mereka duduk di meja makan yang sama, tapi dengan hati yang semakin jauh. Pertengkaran kecil mulai muncul dari hal sepele, masakan yang dianggap terlalu asin, uang belanja yang kurang, atau Hasan yang pulang terlalu larut. "Masakanmu ini tak ada rasanya," kata Hasan dengan nada jengkel suatu malam. Nuraini menunduk tanpa menjawab. Ia tahu, bukan rasa masakan yang dipermasalahkan, melainkan lelah yang menumpuk di hati suaminya. Hari berganti hari, kata-kata kasar semakin sering terdengar. Nuraini mulai kehilangan semangat, sementara Hasan makin sulit menahan amarah. Hubungan yang dulu dipenuhi tawa, kini berubah menjadi dingin dan kaku. Rumah kayu yang dulunya terasa hangat, kini seperti penjara kecil, tempat dua orang yang dulu saling mencintai, perlahan terjebak dalam kebisuan dan rasa frustrasi yang menyesakkan. Sejak Rizal pergi merantau ke Muara Enim, rumah kecil di tepi Sungai Ogan itu berubah sepi. Awalnya, kepergian anak sematawayang itu membawa harapan besar bagi kedua orang tuanya. Hasan Basri yakin, dengan kerja keras Rizal di kota, hidup mereka akan lebih baik. "Biarlah aku lelah di pelabuhan, asal anakku punya masa depan," katanya penuh keyakinan. Nuraini mengangguk, tersenyum tipis sambil menatap wajah suaminya yang mulai menua. Bulan-bulan pertama berjalan manis.
Rizal sering mengirim kabar dan uang hasil jerih payahnya. Setiap kali uang itu tiba, Nuraini menghitungnya pelan-pelan. Bibirnya bergetar membaca doa syukur. Alhamdulillah, anak kita ingat, ucapnya lembut. Hasan pun tampak bangga, merasa perjuangannya tak sia-sia. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Masalah mulai muncul ketika Hasan ingin memperbaiki rumah. Atap ini bocor di mana-mana. Uang Rizal cukup kan? Tanyanya. Nuraini menjawab pelan. Lebih baik kita tabung dulu, Bang. Kalimat sederhana itu menyalakan api pertengkaran. Hasan merasa istrinya keras kepala. Nuraini menilai suaminya tak berpikir panjang. Sejak malam itu, rumah mereka tak lagi tenang. Uang kiriman Rizal berubah menjadi sumber pertengkaran. Hasan menuduh Nuraini menyembunyikan uang, sementara Nuraini menuduh Hasan boros dan egois. Aku hanya ingin rumah ini nyaman, bentak Hasan. Aku hanya ingin hidup tenang, balas Nuraini dengan mata berkaca-kaca. Suara mereka sering terdengar hingga ke jalan kecil di depan rumah. Lama-lama, pertengkaran berubah menjadi diam. Meja makan menjadi saksi dua piring nasi yang tak pernah lagi disertai tawa. Hasan duduk tanpa menatap, Nuraini menunduk tanpa bicara. Di luar, angin dari sungai Ogan bertiup lembut, membawa suara daun pisang yang berderak menyatu dengan keheningan di antara mereka. Rizal tak tahu apapun. Dalam setiap pesannya, ia selalu menulis dengan semangat. Ma, bulan depan, Rizal kirim lebih banyak ya. Nuraini membalas singkat. Iya nak, jaga diri baik-baik. Tapi di balik kata sederhana itu, ada air mata yang jatuh diam-diam. Ia tahu, uang yang dikirim anaknya justru memperlebar jurang di antara mereka. Hari-hari berikutnya, Hasan makin jarang pulang tepat waktu. Usai bekerja di pelabuhan, ia duduk lama di warung kopi dekat sungai, menatap air yang mengalir tanpa arah. Kadang, ia hanya diam sambil menggenggam gelas panas, seolah mencari jawaban yang tak pernah ditemukan. Nuraini, di sisi lain, makin tertutup. Ia berhenti berbincang di pasar, berhenti menatap wajah siapapun, wajahnya pucat, matanya sayu, dan langkahnya berat. Suatu malam, ketika hujan deras turun tanpa jeda, Hasan pulang dalam diam. Di ruang tamu yang redup, Nuraini duduk di kursi bambu, menatap kosong ke lantai. Kau belum tidur? Tanya Hasan dengan suara datar. Nuraini menggeleng. Hasan menarik kursi, duduk di depannya. Hanya suara hujan di atap seng yang menemani. Kau marah? Tanya Hasan lagi. Nuraini menatapnya sekilas, lalu berbisik. Tidak, aku hanya lelah. Kata lelah itu menggantung di udara. Hasan menunduk, menyadari betapa jauh mereka telah terpisah. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Malam itu mereka duduk dalam diam. Dua jiwa yang masih bersama, tapi tak lagi saling memahami. Sejak saat itu, keduanya seperti hidup di dua dunia. Hasan berangkat pagi tanpa pamit, pulang malam tanpa sapa. Nuraini memasak seadanya, menunggu tanpa harapan. Rumah yang dulu penuh canda, kini hanya menyimpan gema langkah dan bayangan. Waktu berjalan lambat di desa Tanjung Raja. Orang-orang masih menyapa mereka, tapi di balik senyum Hasan dan tatapan kosong Nuraini, tersembunyi jurang yang dalam. Dia menjadi tembok yang memisahkan, dan setiap hari jurang itu makin lebar. Mereka bukan lagi pasangan suami istri, melainkan dua orang asing yang bertahan di bawah satu atap, menunggu sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak tahu apa. Hari-hari Bu Nuraini kini berjalan tanpa arah, seperti perahu yang hanyut di arus sungai Ogan. Setiap pagi, ia tetap bangun sebelum subuh, menyiapkan sayuran untuk dijual ke pasar, tapi gerak-geriknya tampak berbeda. Tangan yang dulu cekatan kini gemetar halus, langkahnya pelan, dan wajahnya semakin pucat. Ia berjalan menyusuri jalan tanah dengan pandangan kosong, seperti seseorang yang sedang berjalan tanpa tujuan. Beberapa kali, pedagang lain di pasar memperhatikan keanehan itu. Bu Nuraini kelihatan aneh akhir-akhir ini, seperti orang yang tidak tidur, bisik Bu Sumarni kepada rekannya. Dan memang benar mata Nuraini selalu tampak sayu, kelopak matanya bengkak karena kurang istirahat. Malam-malamnya sering diisi dengan kebisuan panjang. Setelah Hasan tidur di kursi bambu atau di kamar, Nuraini tetap terjaga. Ia menatap langit-langit rumah, mengikuti bayangan lampu minyak yang bergoyang pelan ditiup angin. Kadang ia duduk di pinggir ranjang hingga dini hari, memeluk lututnya sendiri.
mendengarkan suara jangkrik dan tetesan air dari atap bocor. Dalam benaknya, suara-suara lama terngiang, kembali teriakan Hasan, bentakan kasar, tuduhan, dan diam yang menyesakan. Semua bercampur menjadi gema panjang yang menghantui pikirannya. Ia merasa napasnya berat, seperti ada beban besar yang menekan dadanya setiap kali mengingat pertengkaran mereka. Pagi hari, warga desa mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Nuraini tak lagi menyapa siapapun. Jika seseorang lewat dan mengucap salam, ia hanya menoleh sekilas tanpa senyum. Dulu, meski pendiam, ia masih suka membalas dengan anggukan sopan. Kini bahkan senyum tipis itu telah lenyap. Tatapan matanya membuat orang merasa tidak nyaman, dingin, kosong, tapi dalam. Seakan-akan ia menatap menembus tubuh orang lain, bukan wajahnya. Beberapa anak kecil yang sering bermain di depan rumah Nuraini bahkan berhenti mendekat. "Aku takut," matanya seperti tidak hidup, kata salah satu dari mereka sambil bersembunyi di balik ibunya. Di pasar, perilakunya makin janggal. Ia sering salah memberi harga pada pembeli, atau bahkan lupa menimbang barang yang sudah dibayar. Pernah suatu pagi, seorang pelanggan memanggilnya 3 kali, tapi Nuraini tidak menjawab. Matanya hanya terpaku pada satu titik jauh di depan. Setelah sadar, ia hanya berkata lirih, "Maaf, saya melamun." Bu Sumarni yang melihat kejadian itu merasa iba, tapi juga sedikit takut. Ada sesuatu yang berubah dari teman lamanya itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa malam, tetangga seperti Pak Mulyadi mendengar langkah kaki pelan dari halaman belakang rumah Nuraini. Langkah itu terdengar sekitar tengah malam, diikuti suara gesekan cangkul yang samar. Awalnya, mereka mengira itu hanya angin atau binatang, tapi suara itu muncul berkali-kali. Saat pagi tiba, Nuraini keluar seperti biasa, wajahnya pucat dan matanya sembab. Mungkin dia tidak bisa tidur, gumam Pak Mulyadi pelan, mencoba menenangkan perasaan aneh yang muncul di dadanya. Setiap kali melewati Nuraini di jalan, warga merasa hawa dingin menempel di kulit mereka. Seolah udara di sekitar perempuan itu lebih berat, lebih pekat, seperti membawa sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa orang bahkan mulai berbisik-bisik bahwa Bu Nuraini mungkin kesambet atau diganggu roh halus. Tapi tak ada yang berani menegur langsung. Mereka hanya berusaha menjaga jarak, walau hati kecil mereka dipenuhi rasa iba dan penasaran. Dalam kesendiriannya, Nuraini mulai tenggelam dalam pikiran gelap. Ia sering berbicara pelan pada dirinya sendiri, seperti berdebat dengan suara yang tak terlihat. "Sampai kapan aku harus seperti ini?" bisiknya suatu malam. Tatapannya tajam menembus gelap, namun di matanya tak ada air mata, hanya kemarahan yang menua bersama waktu. Ia mulai membenci setiap detik kebisuan di rumahnya, membenci suara langkah suaminya, bahkan membenci dirinya sendiri karena tak mampu pergi. Dalam diam, amarah itu tumbuh seperti akar liar, menjerat pikirannya sedikit demi sedikit. Kadang, di tengah malam, Nuraini berdiri lama di depan jendela yang menghadap ke kebun belakang. Angin dingin meniup rambutnya yang berantakan, sementara bulan separuh menggantung di langit kelam. Dari sana, ia menatap deretan pohon pisang yang bergoyang pelan diterpa angin. Pohon-pohon itu tampak seperti bayangan manusia yang berdiri diam di kegelapan. Entah mengapa, setiap kali melihatnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah setiap kali hujan turun dan tanah di bawah pohon itu basah. Harinya diisi kelelahan yang tak berujung. Badannya semakin kurus, pundaknya membungkuk, dan matanya kehilangan sinar. Ia tak lagi makan teratur. Sepiring nasi sering tersisa di meja. Suatu pagi, Bu Sumarni mencoba mengajaknya bicara di pasar. "Kalau ada masalah, cerita saja, Nduk. Jangan dipendam." Nuraini hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu berbalik tanpa sepatah kata. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menanyakan apapun padanya. Aura aneh itu kini terasa oleh semua orang. Setiap kali Nuraini lewat, suara percakapan mereda. Ia berjalan di antara mereka seperti bayangan yang hidup, membawa hawa dingin dan kesepian. Tak ada yang tahu apa yang sedang berkecamuk di pikirannya. Tapi bagi mereka yang melihat lebih dekat, jelas sekali bahwa perempuan itu sudah bukan Nuraini yang dulu lagi. Ia telah kehilangan diri dan perlahan kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Tanjung Raja tanpa henti. Angin berembus kencang dari arah sungai,
menggoyangkan daun pisang di belakang rumah hingga berderak keras. Suara gemuruh petir sesekali menyambar, menerangi langit kelam dengan cahaya putih yang menakutkan. Di dalam rumah kayu yang mulai reyak, Bu Nuraini duduk sendirian di kursi bambu. Tubuhnya diselimuti selimut tipis yang basah di ujungnya. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang ditiup angin dari celah-celah papan, memantulkan bayangan panjang di dinding, membuat rumah itu terasa seperti dipenuhi sosok-sosok tak terlihat. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara hujan yang memukul atap seng tua di atas kepalanya. Setiap tetes air yang jatuh dari bocoran atap terdengar seperti dentuman kecil di dalam pikirannya. Suara itu bercampur dengan gema masa lalu, suara bentakan Hasan, tuduhan, kata-kata dingin yang menusuk hati, dan keheningan panjang setelah pertengkaran. Semua mengalir bersamaan, membuat dadanya sesak, membuat napasnya berat. Di antara suara hujan dan petir, ia mendengar sesuatu yang lain, suara lembut di dalam dirinya sendiri, berbisik pelan namun jelas. Aku ingin bebas. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa ia sadari. Pertama pelan, lalu semakin tegas. Aku ingin bebas. Ulangnya lagi, kali ini dengan suara sedikit bergetar. Ia menatap ke arah jendela, melihat kilatan petir memantul di kaca yang basah. Di luar sana, dunia tampak kacau, pohon-pohon menunduk diterpa angin, tanah berubah menjadi lumpur, dan langit menangis seolah mengerti penderitaannya. Di dalam kepalanya, suara itu terus bergema, menenggelamkan suara hati kecil yang dulu masih berbisik tentang kesabaran. Nuraini menggenggam lututnya erat-erat. Tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau karena sesuatu yang lain yang tumbuh di dalam dirinya. Ia teringat malam-malam panjang penuh air mata, teringat wajah Hasan yang selalu pulang dengan amarah di mata. Aku tidak tahan lagi, gumamnya. Kata-kata itu seperti mengalir keluar dari luka yang selama ini ia sembunyikan. Di luar, petir menyambar lagi, menerangi ruangan sesaat. Bayangan dirinya di dinding tampak goyah, seolah bukan dirinya sendiri. Nuraini menatap pantulan itu dengan tatapan kosong, lalu berbisik, "Mungkin hanya dengan cara ini aku bisa tenang." Air matanya jatuh, tapi senyum tipis muncul di bibirnya. Malam itu, di bawah hujan yang menggila dan petir yang mengguncang langit, sesuatu di dalam diri Nuraini telah berubah. Ia tak lagi memikirkan dosa, tak lagi memikirkan pandangan orang. Suara nurani yang dulu menahannya kini tenggelam oleh bisikan baru, bisikan tentang kebebasan, tentang akhir dari penderitaan yang panjang. Dan di tengah riuhnya badai, suara lembut itu kembali terdengar di kepalanya, lebih jelas dari sebelumnya. Aku ingin bebas. Malam ini, aku akan bebas. Hujan belum juga berhenti malam itu. Angin menerobos celah dinding rumah kayu, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di ruang tamu kecil yang remang, Hasan Basri tertidur di kursi kayu panjang. Tubuhnya masih mengenakan pakaian kerja yang basah oleh keringat dan air hujan. Di tangannya masih tergenggam rokok yang padam, sementara kepalanya bersandar di sandaran kursi dengan napas berat dan tidak teratur. Di luar, petir menyambar jauh di arah sungai, menerangi pekarangan dengan cahaya putih sesaat, lalu kembali gelap total. Bu Nuraini berdiri di ambang pintu kamar, menatap suaminya dalam diam. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Matanya merah, tapi tidak ada air mata di sana. Di sudut ruangan, di dekat pintu, tergeletak sebatang besi panjang yang biasa dipakai Hasan untuk mengganjal pintu belakang, agar tidak terbuka diterpa angin. Besi itu berkarat di ujungnya, tapi malam ini benda itu terasa seperti memanggilnya. Nuraini melangkah perlahan, kaki telanjangnya menapak di lantai kayu, yang berderit pelan tertutup suara derasnya hujan. Tangannya gemetar ketika memegang besi itu. Berat, lebih berat dari yang ia bayangkan. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang membuatnya kuat. Rasa sakit yang sudah terlalu lama ia pendam. Ia berdiri beberapa langkah di belakang suaminya, menatap punggung Hasan yang naik turun perlahan. Napasnya sendiri terdengar seperti desis ular, pelan tapi tajam. Di luar, angin meniup daun pisang hingga berderak keras, menenggelamkan suara langkahnya. Nuraini mengangkat besi itu tinggi-tinggi. Di detik itu, dunia seakan berhenti. Tidak ada yang ia pikirkan selain satu hal, mengakhiri semua. Dan dalam satu ayunan cepat, besi itu melayang di udara, lalu menghantam kepala Hasan dengan suara tumpul yang keras duk. Tubuh Hasan tersentak, darah mengucur dari pelipisnya, lalu ambruk ke lantai tanpa suara.
Suara benturan itu tenggelam di antara gemuruh hujan dan petir. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Hanya suara besi jatuh ke lantai dan tetesan air dari atap yang menimpa genangan di bawah kursi. Nuraini berdiri mematung, dadanya naik turun, tangan kanannya masih memegang besi yang kini berlumur darah. Dalam cahaya redup, wajahnya tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengakhiri hidup orang lain. Ia menatap tubuh suaminya yang terbaring miring di lantai, matanya terbuka tapi kosong, seperti masih menatap langit-langit yang basah. Nuraini melangkah mundur. Tubuhnya gemetar, tapi tak ada penyesalan di matanya. Hanya kelelahan panjang yang akhirnya menemukan ujungnya. Di luar, hujan terus mengguyur. Suara alam menelan semua yang terjadi malam itu. Tidak ada saksi, tidak ada jeritan, hanya bunyi air yang jatuh dan detak jantung perempuan yang baru saja menulis akhir dari kisah hidupnya sendiri. Hujan belum berhenti ketika Bu Nuraini menatap tubuh suaminya yang tergeletak di lantai. Darah merembes di antara sela-sela papan kayu, membentuk garis merah gelap yang mengalir pelan menuju dinding. Suara hujan di luar semakin keras, seperti menutupi semua jejak tragedi yang baru saja terjadi. Nafas Nuraini memburu. Tangannya gemetar hebat, matanya tak berkedip menatap wajah Hasan Basri yang kini pucat dan tak lagi bernyawa. Beberapa detik ia berdiri kaku, otaknya berputar cepat, mencoba menolak kenyataan yang baru saja ia ciptakan. Namun, semakin ia menatap tubuh itu, semakin jelas bahwa tidak ada jalan kembali. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku harus menyingkirkannya. Sekarang, suara sendiri yang terdengar di tengah deru hujan itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri. Dengan sisa tenaga, ia memegang kedua kaki suaminya dan mulai menyeret tubuh berat itu menuju pintu belakang. Lantai kayu berderit keras di bawah tarikan tubuh. Setiap langkah terasa seperti menembus kabut mimpi buruk. Setiap sentimeter yang bergeser meninggalkan noda merah yang semakin besar. Nuraini berulang kali tergelincir karena darah dan air hujan yang menetes dari rambutnya, tapi ia terus memaksa. Tidak ada waktu untuk berpikir. Pintu belakang terbuka dengan suara berderit panjang. Udara malam yang dingin langsung menyambutnya. Hujan deras membuat tanah di halaman belakang berubah menjadi lumpur. Cahaya dari lampu minyak di ruang tamu hanya sampai separuh jalan, sisanya gelap gulita. Namun Nuraini tahu kemana ia harus pergi, ke bawah pohon pisang tua yang berdiri di pojok halaman dekat pagar bambu. Pohon itu telah ada sejak mereka pindah ke rumah ini. Batangnya besar dan daunnya lebar. Akar-akarnya kuat menembus tanah basah. Ia menyeret tubuh Hasan dengan susah payah melewati genangan air. Setiap tarikan membuat lututnya tenggelam di lumpur, bajunya kotor, tangannya berdarah karena tergores batu. Ketika sampai di bawah pohon pisang, ia berhenti sejenak, memandang ke sekeliling memastikan tak ada yang melihat. Tidak ada suara selain hujan dan angin. Ia kemudian berjalan ke gudang kecil di samping rumah, mengambil cangkul tua yang biasanya digunakan Hasan untuk menanam cabai. Tangan Nuraini gemetar saat memegang gagang kayu cangkul itu. Ia mulai menggali tanah dengan tenaga tersisa. Setiap ayunan cangkul menciptakan suara plek yang keras, tapi tertelan oleh derasnya hujan. Lumpur menempel di bajunya, tanah basah memercik ke wajahnya. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya menggigil, namun ia terus menggali. Seolah rasa takut telah berubah menjadi kekuatan. Tak peduli seberapa dalam, ia hanya tahu satu hal. Tubuh itu harus lenyap dari pandangan. Setelah lubang dirasa cukup dalam, ia kembali menyeret tubuh Hasan dan menurunkannya perlahan ke dalam. Saat kepala suaminya menyentuh tanah basah, Nuraini berhenti. Untuk pertama kalinya malam itu, air matanya jatuh bercampur dengan hujan. Ia menatap wajah yang dulu pernah ia cintai, wajah yang kini diam untuk selamanya. "Maafkan aku," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar, tapi kata-kata itu cepat hilang, tertelan oleh bunyi guntur yang menggelegar dari arah sungai. Dengan tangan gemetar, ia mulai menimbun tubuh itu dengan tanah. Sekop demi sekop, hingga hanya tersisa permukaan tanah basah yang tidak rata. Setiap kali tanah jatuh, hatinya terasa ikut tertimbun. Hujan semakin deras, seolah langit sendiri menangis menyaksikan apa yang terjadi. Saat tanah sudah menutupi seluruh tubuh Hasan, Nuraini melempar cangkulnya dan jatuh terduduk di samping gundukan itu. Tubuhnya lemas, matanya menatap kosong ke depan. Tidak ada perasaan lega,
Tidak ada rasa bangga, hanya kekosongan dan kelelahan yang luar biasa. Beberapa menit kemudian, ia bangkit perlahan. Hujan terus membasahi tubuhnya, membuat rambutnya menempel di wajah. Ia menatap gundukan tanah itu sekali lagi, lalu berbisik pelan, "Tidak ada yang akan tahu." Setelah itu, ia berjalan kembali ke dalam rumah. Di ruang tamu, darah Hasan masih terlihat di lantai kayu. Nuraini mengambil ember berisi air hujan, lalu mulai menggosok lantai dengan kain bekas. Tangannya bekerja cepat, mengusap setiap noda yang tersisa. Lantai basah mengilap, tapi bayangan merah samar tetap tertinggal di pikirannya. Ia terus menggosok sampai kulit tangannya lecet, sampai air dalam ember berubah warna menjadi keruh. Akhirnya, ketika tak ada lagi bekas yang terlihat, ia menjatuhkan diri di lantai, menatap langit-langit yang gelap. Nafasnya berat, tubuhnya lunglai. Di luar, hujan mulai reda. Hanya tersisa rintik halus yang jatuh dari ujung daun pisang. Tapi di dalam dirinya, badai belum berhenti. Nuraini tahu, ia bisa membersihkan darah di lantai, bisa menimbun tubuh di bawah tanah, tapi tidak akan pernah bisa menghapus noda di dalam hatinya. Malam itu, di rumah kecil yang sunyi, suara air menetes menjadi satu-satunya saksi. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Hanya tanah basah di bawah pohon pisang tua yang menyimpan rahasia kelam seorang perempuan yang telah kehilangan cinta dan jiwanya. Beberapa hari berlalu sejak malam hujan yang mengerikan itu. Desa Tanjung Raja tampak seperti biasa. Di permukaan ayam berkokok setiap pagi. Suara anak-anak terdengar di tepi sungai, dan para pedagang sibuk di pasar kecil dekat dermaga. Namun, di balik rutinitas yang tenang itu, perlahan tumbuh rasa ganjil yang merambat di hati warga. Semua berawal dari sesuatu yang kecil, ketidakhadiran Hasan Basri, lelaki yang setiap pagi berjalan menuju pelabuhan sambil membawa bekal nasi bungkus itu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Awalnya tak ada yang menganggap serius. Mungkin Hasan sedang sakit, kata Pak Darto, teman kerjanya di pelabuhan. Tapi ketika 3, 4, bahkan 5 hari berlalu tanpa kabar, kekhawatiran mulai muncul. Hasan dikenal sebagai pekerja yang disiplin, bahkan saat demam, ia tetap datang ke pelabuhan. Karena itu, ketidakhadirannya terasa janggal. Kalaupun dia sakit, pasti Bu Nuraini cerita, sambung Pak Darto sambil mengisap rokok di warung kopi. Namun, Bu Nuraini tak pernah terlihat mengunjungi puskesmas atau meminta tolong pada siapapun. Di sisi lain, warga mulai memperhatikan perubahan sikap perempuan itu. Ia masih berjualan sayur di pasar, tapi kini wajahnya lebih pucat dari biasanya. Tatapannya kosong, langkahnya lemah, dan ia sering terlihat melamun di antara tumpukan cabai dan tomat. Bu Sumarni, tetangga yang rumahnya hanya berjarak 2 pagar bambu, menjadi orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tak beres. Suatu malam, sekitar pukul 11, Bu Sumarni terbangun karena ingin mengambil air minum. Dari jendela dapurnya yang menghadap ke halaman belakang rumah Nuraini, ia melihat cahaya senter bergerak-gerak di kebun. Siapa itu? Gumamnya. Kaget sekaligus penasaran. Ketika memperhatikan lebih saksama, cahaya itu berhenti tepat di bawah pohon pisang tua yang tumbuh di sudut halaman rumah Nuraini. Siluet tubuh perempuan terlihat jelas di bawah cahaya redup. Rambut panjangnya tergerai, bajunya basah menempel di kulit, dan tangannya tampak sibuk mengutak-atik tanah. Ya Allah, itu Nuraini, bisik Bu Sumarni. Jantungnya berdetak cepat. Hati-hati. Ia tak berani keluar rumah, hanya mengintip dari celah jendela hingga cahaya senter itu perlahan padam dan halaman kembali gelap. Sejak malam itu, rasa curiga mulai tumbuh di hatinya. Pagi harinya, ia mencoba menanyakan kabar Hasan dengan nada santai. Bu, kok sekarang jarang lihat Pak Hasan ke pelabuhan ya? Sakitkah? Nuraini tersenyum tipis, tapi senyumnya aneh, lebih mirip seperti tarikan bibir yang dipaksakan. Iya, dia lagi keluar dulu. Ada urusan kerja. Jawabnya pelan sambil menunduk. Jawaban itu tak memuaskan. Keluar, urusan kerja, tapi kemana? Pikir Bu Sumarni. Malam berikutnya, rasa penasarannya membuat ia kembali mengintip dari jendela. Dan lagi-lagi, di waktu hampir sama, cahaya senter itu muncul. Kali ini Nuraini tampak berdiri lama di bawah pohon pisang. Hanya dia menatap gundukan tanah yang tampak tidak rata. Hujan gerimis turun, tapi perempuan itu tetap di sana, seperti sedang berbicara dengan tanah itu sendiri. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar pelan.
Di warung kopi, Pak Joko dan Pak Darto membicarakan soal Hasan yang tak kunjung kembali. Sudah seminggu dia nggak kelihatan. Biasanya dia nongkrong di sini tiap sore, kata Pak Joko. Aku dengar dari istriku, Nuraini sering ke kebun malam-malam. Aneh juga, sahut yang lain sambil menatap serius. Dalam waktu singkat, kabar itu beredar ke pasar, ke dermaga, ke setiap sudut desa. Orang-orang mulai menghindari rumah Nuraini. Anak-anak yang biasa bermain layang-layang di dekat halaman rumah itu kini memilih menjauh. Mereka bilang, setiap kali angin berhembus, daun-daun pisang di belakang rumah itu berderak keras, seperti ada yang bergerak di bawahnya. Aku lihat tanahnya kayak baru digali, terus ditimbun lagi, ujar seorang bocah kepada temannya dengan nada berbisik. Beberapa ibu di pasar pun mulai membicarakannya diam-diam. Kemarin dia salah kasih harga tomat 2 kali. Tatapannya kosong, kayak nggak sadar, kata Bu Rini. Aku juga ngeri lihat matanya, dingin sekali, tambah pedagang ikan. Pembicaraan-pembicaraan itu semakin menumpuk, menciptakan ketegangan yang tak terlihat, namun terasa di udara. Sementara itu, di rumahnya, Nuraini semakin jarang keluar. Ia menutup diri, menolak ajakan berbicara dari siapapun. Kadang terdengar suara langkahnya mondar-mandir di dalam rumah hingga tengah malam, atau suara air mengalir tanpa alasan jelas. Bu Sumarni mengaku pernah mendengar suara lirih dari arah rumah itu, seperti seseorang menangis tertahan. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, suara itu hilang. Pada hari ke-9 sejak Hasan menghilang, seorang pria datang ke desa mencari temannya. Ia adalah Amin, rekan kerja Hasan di pelabuhan Ogan. Saya cari Hasan Basri, dia nggak masuk kerja seminggu ini. Biasanya dia kabar kalau mau absen, katanya kepada warga. Kalimat itu membuat suasana di warung kopi mendadak hening. Semua saling pandang. Hasan gak ada di rumah, kata istrinya. Pergi kerja keluar, jawab Pak Joko dengan nada ragu. Amin mengerutkan kening. Keluar? Tapi kami gak pernah dengar dia dapat proyek di tempat lain. Pernyataan Amin memperkuat kecurigaan warga. Sore itu juga, beberapa orang, termasuk Pak Joko dan Bu Sumarni, sepakat mendatangi rumah Nuraini. Mereka mengetuk pintu, tapi lama tak ada jawaban. Ketika akhirnya pintu terbuka, Nuraini muncul dengan wajah pucat dan mata sembab. Ada apa, Pak? Tanyanya lemah. Pak Joko menelan ludah sebelum menjawab. Kami cuma mau tanya, Bu, Hasan kemana? Sudah banyak yang cari. Nuraini diam lama sebelum menjawab. Dia keluar dulu, mungkin seminggu lagi pulang. Namun kalimatnya terdengar bergetar. Pak Joko dan yang lain saling pandang jawaban itu, terasa tidak masuk akal. Setelah beberapa menit berbasa-basi, mereka pamit. Tapi benih kecurigaan sudah berubah menjadi keyakinan. Ada sesuatu yang disembunyikan di rumah itu. Malamnya, di warung kopi, warga berkumpul dan berdebat. Kita lapor saja ke polisi, kata Pak Darto tegas. Kalau salah, biar mereka yang periksa. Tak semua setuju. Beberapa merasa takut atau segan. Tapi ketika keesokan harinya Nuraini kembali terlihat di kebun belakang sambil membawa cangkul, keputusan diambil. Sore itu, laporan resmi disampaikan ke Polsek Tanjung Raja. Kepala dusun datang bersama 3 warga membawa keterangan. Seorang pria bernama Hasan Basri telah hilang lebih dari 10 hari tanpa kabar, sementara istrinya menunjukkan perilaku aneh. Petugas jaga menerima laporan itu dengan serius, mencatat semua detail. Kami akan kirim tim ke lokasi besok pagi, kata salah satu polisi. Ketika kabar itu tersebar, suasana desa semakin tegang. Semua orang menunggu dengan cemas. Malamnya, tak ada yang berani lewat di depan rumah Nuraini. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dari arah kebun pisang, dan setiap kali daun-daunnya berderak, orang-orang menutup jendela rapat-rapat. Dan di dalam rumah kecil itu, Nuraini duduk di kursi bambu, menatap pintu belakang dengan tatapan kosong. Di tangannya, ia menggenggam senter yang sama yang digunakan malam-malam sebelumnya. Ia tahu, waktunya hampir habis. Hujan mulai turun lagi pelan-pelan, dan dalam keheningan itu, hanya satu hal yang terdengar, bisikan dari tanah basah di bawah pohon pisang, yang seolah memanggil meminta kebenaran, akhirnya terungkap. Pagi itu, udara di desa Tanjung Raja terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah tahu akan ada sesuatu yang besar terungkap. Sekitar pukul 8,
dua mobil patroli berhenti di depan rumah kayu milik Bu Nuraini. Dari dalam mobil pertama turun seorang perwira muda, Ibda Hendra, bersama Bribka Andri dan dua anggota lain. Mereka datang dengan wajah serius, membawa catatan dan alat dokumentasi. Di belakang mereka, beberapa warga desa sudah berkumpul, berdiri di kejauhan dengan wajah tegang dan penasaran. "Selamat pagi Bu, kami dari Polsek Tanjung Raja," ucap Ibda Hendra sopan sambil menunjukkan tanda pengenal. "Kami menerima laporan bahwa suami Ibu, Pak Hasan Basri, sudah lama tidak terlihat. Kami ingin memastikan keadaannya." Bu Nuraini berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, tatapannya kosong. Suaranya bergetar ketika menjawab, "Suami saya sedang keluar kota, Pak. Ada urusan pekerjaan." Tapi kalimat itu terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Bribka Andri menatap rekan-rekannya sekilas, lalu berkata lembut, "Boleh kami lihat-lihat sebentar, Bu? Hanya untuk memastikan tidak ada hal yang mencurigakan." Dengan langkah pelan dan tubuh gemetar, Nuraini mempersilakan mereka masuk. Begitu melangkah ke ruang tengah, para petugas langsung memperhatikan keadaan rumah. Suasana di dalam terasa aneh, terlalu bersih untuk ukuran rumah di desa. Lantai kayu tampak baru saja disikat, mengilap meski masih meninggalkan bekas lembab. Bau karbol menyengat menusuk hidung, begitu kuat hingga membuat mata perih. "Kapan terakhir kali Ibu bersihkan rumah?" tanya Bribka Andri. Nuraini menjawab pelan, "Tadi malam, Pak. Saya suka bersih-bersih kalau tidak bisa tidur." Ibda Hendra mengangguk, tapi sorot matanya penuh tanda tanya. Ia berjongkok, menyentuh lantai dapur, lalu mengamati bekas samar seperti noda yang sudah disikat keras. "Ini seperti bekas cairan yang meresap ke dalam kayu," gumamnya pelan. Sementara itu, salah satu anggota lain memperhatikan sekitar ruangan. Tidak ada piring kotor, tidak ada pakaian tergantung, seolah rumah itu dibersihkan terburu-buru agar tidak meninggalkan apapun. "Bu, boleh kami lihat ke belakang rumah?" tanya Bribka Andri dengan nada tenang. Sekilas, wajah Nuraini menegang. Tangannya yang memegang gagang pintu bergetar sebelum akhirnya ia menjawab pelan, "Silakan, Pak." Endelei. Begitu pintu belakang dibuka, udara lembab bercampur aroma tanah basah langsung menerpa wajah para polisi. Pemandangan di luar membuat mereka saling berpandangan. Di antara rerumputan yang tumbuh liar, ada sebidang tanah yang tampak berbeda, warnanya lebih gelap, gundul, dan sedikit menurun, seolah baru saja digali, lalu ditimbun kembali. Bribka Andri melangkah pelan ke arah area itu, memperhatikan detailnya. "Ibu bilang ini tanah kebun ya?" tanyanya sambil menunjuk ke sana. "Iya, Pak, saya tanam pisang baru," jawab Nuraini cepat. Suaranya gugup, namun polisi tidak mudah percaya. Ibda Hendra berjongkok, menyentuh permukaan tanah dengan tangan berlapis sarung. "Tanahnya masih lunak," katanya pelan. "Kalau baru ditanami, seharusnya tidak seluas ini." Ia berdiri, menatap Nuraini yang kini menunduk, wajahnya pucat pasi. "Bu, apakah Ibu yakin tidak ada yang Ibu sembunyikan di sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Nuraini tidak menjawab, hanya suara gemerisik daun pisang yang tertiup angin dan napas berat para petugas yang terdengar. Bribka Andri menatap komandannya dan berkata pelan, "Saya sarankan area ini diperiksa lebih lanjut. Terlalu banyak kejanggalan." Ibda Hendra mengangguk. Ia tahu, insting kepolisian jarang salah. Di kejauhan, warga yang mengintip dari balik pagar saling berbisik. Suasana desa yang biasanya damai kini berubah menjadi tegang. Semua menunggu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran apa yang akan ditemukan di bawah tanah basah di belakang rumah itu. Dan di tengah semua tatapan, Nuraini berdiri kaku seperti patung, menatap kosong ke tanah yang menyimpan rahasia paling kelam dalam hidupnya. Sore itu, langit desa Tanjung Raja diselimuti mendung kelabu. Hujan rintik-rintik turun pelan, menetes dari ujung daun pisang yang bergoyang tertiup angin. Di belakang rumah kayu milik Bu Nuraini, sekelompok polisi berdiri dalam keheningan tegang. Di antara mereka, Ibda Hendra memberi instruksi singkat dengan suara rendah namun tegas. "Mulai gali di sini." "Kopi." Pelan-pelan, dua petugas segera mengambil sekop dan mulai menggali tanah yang tampak gundul dan basah. Suara cangkul menembus udara lembab, menciptakan irama monoton yang membuat semua orang menahan napas. Setiap ayunan sekop menghasilkan cipratan lumpur, dan bau tanah basah perlahan bercampur dengan aroma aneh
yang mulai muncul dari kedalaman lubang. Warga desa berdiri berkerumun di balik pagar bambu. Sebagian menutup mulut dengan kain sarung. Sebagian lagi hanya bisa memandangi dengan mata lebar penuh rasa takut. Beberapa menit kemudian, salah satu petugas berhenti dan berkata lirih, Oke. "Pak, ada sesuatu di sini." Semua orang mendekat. Dari dalam tanah yang digali, tampak sehelai kain sarung bermotif kotak muncul perlahan. Warna aslinya sudah pudar dan tertutup lumpur. Namun semua yang menyaksikan tahu itu bukan kain biasa. Bau busuk tiba-tiba menyengat kuat, menusuk hidung hingga membuat beberapa warga menunduk dan mundur beberapa langkah. Seorang ibu menutup mulut sambil berbisik pelan, "Ya Allah, polisi menggali lebih dalam, hati-hati agar tidak merusak barang bukti." Tak lama kemudian, bentuk tubuh manusia mulai tampak di bawah cahaya lampu sorot yang dibawa tim. Salah satu petugas medis yang ikut serta segera turun tangan memeriksa. Di sampingnya, Bribka Andri berdiri tegak, wajahnya menegang. Setelah beberapa menit pemeriksaan singkat, petugas medis mengangguk kepada Ibda Hendra. "Ini jasad manusia, laki-laki. Kemungkinan besar, Hasan Basri." Suasana seketika pecah. Warga yang menonton menjerit tertahan, beberapa menangis, yang lain hanya terpaku diam dengan wajah pucat. Suara doa dan istighfar terdengar bersahut-sahutan di antara rintik hujan yang makin deras. Polisi segera memasang garis kuning di sekitar lokasi, menahan warga agar tidak mendekat. Sementara itu, Bu Nuraini berdiri tak jauh dari sana. Tubuhnya goyah, matanya kosong menatap ke lubang yang kini menjadi bukti dari perbuatannya sendiri. Hujan terus turun, membasahi rambut dan wajahnya yang pucat. Di antara bau tanah dan lumpur, terdengar suara berat Ibda Hendra berkata, "Mulai hari ini, kasus ini resmi kami buka sebagai pembunuhan." Suasana desa Tanjung Raja sore itu berubah drastis. Hujan telah berhenti, tetapi udara masih lembab dan berat. Tanah di halaman belakang rumah Bu Nuraini penuh lumpur, dikelilingi garis polisi kuning yang bergoyang pelan tertiup angin. Bau busuk masih menggantung di udara. Meski petugas medis sudah mengevakuasi jasad Hasan Basri ke dalam kantong jenazah. Warga berkerumun di kejauhan, sebagian menangis, sebagian hanya berdiri kaku, tidak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Di tengah semua itu, Bu Nuraini duduk di kursi bambu di beranda rumahnya. Tangan dan bajunya masih berlumur tanah, tubuhnya gemetar, tetapi matanya kosong tanpa air mata. Ketika Ibda Hendra mendekat dan menanyakan sesuatu dengan suara tenang, "Bu, tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Nuraini hanya menunduk. Tidak ada kata, tidak ada perlawanan. Ia tidak menolak ketika polisi menanyakan lebih lanjut, juga tidak berusaha membela diri. Hanya diam. Bribka Andri yang berdiri di samping komandannya menghela napas panjang. Dia bahkan tidak bertanya apa-apa, gumamnya pelan. Nuraini tampak seperti orang yang sudah kehilangan seluruh rasa takut. Wajahnya pucat, pandangannya kosong seperti menembus waktu. Sesekali tangannya bergerak seolah ingin menyentuh sesuatu di pangkuannya, mungkin bayangan masa lalu yang tidak bisa dihapus. Ketika polisi membawanya berdiri, warga yang menonton di sekitar mulai bereaksi. Ada yang menangis, ada yang marah. "Tega sekali kau, Bu," teriak seorang lelaki parubaya dari antara kerumunan. "Hasan orang baik, tidak pantas mati seperti itu." Yang lain mencoba menenangkan. Namun emosi sudah meluap. Seorang ibu menutup wajah sambil terseduh. "Aku sering beli sayur darinya. Siapa sangka di balik wajah diam itu, dia menyimpan kegelapan." Anak-anak muda yang tadinya penasaran kini menunduk ketakutan. Mereka baru saja melihat bagaimana seorang istri bisa mengubur suaminya sendiri di halaman belakang rumah. Pemandangan yang dulu hanya mereka dengar dari cerita film atau berita kriminal kini terjadi tepat di tengah desa mereka. Desa Tanjung Raja, yang selama ini dikenal tenang dan penuh gotong royong, kini berubah menjadi pusat bisik-bisik ketakutan. Ketika mobil polisi mulai bergerak membawa Nuraini pergi, orang-orang berdiri di pinggir jalan. Tidak ada yang berani mendekat. Beberapa hanya menatap dari jauh, dengan ekspresi campuran antara kemarahan, iba, dan ketakutan. Nuraini tetap diam di kursinya di dalam mobil, menatap keluar jendela ke arah rumahnya yang semakin menjauh. Di halaman belakang, pohon pisang tua yang dulu menjadi tempat mereka menanam kenangan kini berdiri tegak. Daunnya bergoyang pelan seperti berbisik sesuatu yang hanya ia pahami. Malam itu, desa menjadi sunyi. Tak ada suara tawa,
Tak ada obrolan di warung kopi seperti biasanya. Orang-orang menutup pintu lebih cepat. Anak-anak dilarang bermain di luar setelah maghrib. Di pasar, para pedagang saling berbisik. Pohon pisang itu sekarang jadi angker, kata seorang ibu. Aku dengar dari Bu Sumarni. Setiap malam terdengar suara orang menggali dari arah kebun itu. Yang lain menimpali dengan suara pelan. Mungkin arwah Hasan belum tenang. Desa Tanjung Raja perlahan diliputi rasa takut yang sulit dijelaskan. Setiap kali angin bertiup dari arah kebun pisang, daun-daunnya bergesekan menimbulkan suara lirih seperti desahan. Bagi warga, itu bukan lagi sekadar suara alam, melainkan pengingat akan dosa yang pernah dikubur di bawah tanah basah itu. Anak-anak kecil dilarang lewat di belakang rumah Nuraini. Mereka bilang, kadang terlihat bayangan berdiri di bawah pohon, dia menatap ke arah sungai. Beberapa minggu kemudian, suasana desa tetap belum pulih. Warung kopi tempat para lelaki biasa berkumpul kini sepi. Tak ada lagi tawa ringan, hanya pembicaraan lirih penuh kehati-hatian. Kita semua kenal Hasan, kata Pak Joko suatu sore. Dia bukan orang jahat, tapi mungkin Nuraini sudah terlalu lama menahan beban. Ucapannya menggantung di udara, tidak ada yang menimpali. Semua tahu, kata-kata itu mungkin benar tapi tetap tak bisa membenarkan apa yang terjadi. Bu Sumarni, tetangga terdekat yang pertama kali mencurigai perilaku aneh Nuraini, masih sering duduk di serambi rumahnya, memandangi halaman belakang yang kini dipasangi garis polisi. Aku masih dengar suara daun pisang bergesek tiap malam, katanya pada suaminya. Kadang aku pikir itu cuma angin, tapi entah kenapa, rasanya berbeda. Suaminya hanya diam, menatap kosong ke kejauhan. Mereka berdua tahu, ketenangan yang dulu menyelimuti desa itu sudah pergi bersama dengan kepergian Hasan. Beberapa warga mencoba menebar doa di dekat kebun itu, membakar kemenyan, berharap roh Hasan bisa beristirahat tenang. Tapi setiap kali hujan turun, aroma tanah basah dari arah pohon pisang kembali muncul mengingatkan semua orang pada malam kelam itu. Pohon pisang yang dulu hanyalah tanaman biasa, kini menjadi simbol ketakutan, penyesalan, dan dosa yang tidak bisa dihapus. Dan setiap kali seseorang lewat di depan rumah kosong itu, mereka selalu menunduk, berjalan cepat, sambil berbisik, di sana, di bawah tanah itu, pernah terkubur cinta, amarah, dan nyawa seorang suami yang tak sempat berpamitan. Sejak hari itu, desa Tanjung Raja tidak pernah lagi benar-benar tenang. Pagi itu, udara di desa Tanjung Raja terasa berat dan hening. Warga berdiri berkerumun di tepi jalan tanah, menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di kampung kecil mereka. Bu Nuraini digiring keluar dari rumahnya oleh dua polisi berseragam lengkap. Tangan perempuan itu telah diborgol di depan tubuhnya. Rantainya berkilat terkena cahaya matahari yang baru muncul dari balik awan. Langkah Nuraini pelan, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Rambutnya yang kusut menutupi sebagian wajah. Namun semua orang bisa melihat tatapan matanya yang kosong, tatapan seseorang yang sudah menyerah pada nasib. Tidak ada tangis, tidak ada protes. Ia hanya berjalan, menunduk, membiarkan sepatu bot polisi mengiringi setiap langkahnya di tanah berlumpur. Dari sisi jalan, warga menatap dalam diam. Ada yang marah, ada yang iba, ada pula yang hanya bisa menggeleng tak percaya. Siapa sangka, dia yang dulu ramah dan lembut bisa melakukan itu. Bisik seseorang lirih. Ketika mobil polisi menutup pintunya dan perlahan melaju, suara rantai borgol dan tangisan tertahan menjadi penutup dari tragedi yang akan diingat selamanya oleh desa Tanjung Raja. Beberapa hari setelah penangkapan Bu Nuraini, suasana desa Tanjung Raja berubah menjadi hening yang aneh. Tak ada lagi tawa anak-anak di tepi sungai, tak ada obrolan panjang di warung kopi, dan bahkan ayam-ayam pun seperti berkokok lebih pelan dari biasanya. Rumah kayu yang dulu ditinggali Hasan dan Nuraini kini tertutup rapat, garis polisi kuning masih membentang di sekelilingnya. Setiap kali warga melewati tempat itu, mereka menunduk tanpa sadar, seolah rasa bersalah ikut menempel di dada mereka. Bagi banyak orang, tragedi itu bukan hanya tentang kematian Hasan Basri, melainkan tentang luka dalam kehidupan mereka sendiri. Bu Sumarni, tetangga terdekat, menjadi sosok yang paling sering dipanggil untuk bercerita kepada warga yang masih penasaran. Suaranya bergetar setiap kali ia mengenang hari-hari sebelum semuanya terungkap. Aku masih ingat waktu dia sering lewat depan rumah, matanya kosong, langkahnya berat. Aku pikir dia cuma lelah. Ternyata
Diamnya menyimpan badai, katanya pelan. Warga terdiam mendengarnya. Sejak saat itu, kalimat Bu Sumarni menjadi semacam nasihat yang hidup di tengah masyarakat. Kalau ada masalah, bicarakan. Jangan dipendam. Diam bisa membunuh. Kalimat sederhana itu menyebar dari mulut ke mulut, diulang oleh para ibu di dapur, oleh para bapak di sawah, bahkan oleh guru di sekolah dasar yang terletak di tepi desa. Anak-anak diajarkan bahwa emosi yang disembunyikan bukanlah tanda kekuatan, melainkan bara yang suatu hari bisa membakar segalanya. Di warung kopi, Pak Joko yang dulu sering bercanda dengan Hasan kini duduk termenung. Dia selalu tersenyum, tak pernah cerita tentang masalah rumah tangganya. Gumamnya, kalau saja waktu itu aku berani bertanya lebih jauh, mungkin semua takkan berakhir begini. Ucapannya diikuti anggukan pelan dari teman-temannya. Tak ada yang menyalahkan siapapun, tapi rasa penyesalan itu menggantung di udara, tak bisa dihapus begitu saja. Di masjid kecil dekat sungai, Pak Ustadz Rahim mengangkat kisah itu dalam khutbah Jumat. Suaranya tenang, namun setiap kata menembus hati para jamaah. Kita sering melihat orang tampak baik-baik saja, padahal di dalam hatinya sedang berperang. Jangan biarkan tetangga kita tenggelam dalam kesedihan sendirian. Kadang, satu sapaan atau percakapan bisa menyelamatkan nyawa. Setelah khutbah itu, banyak warga mulai berubah. Mereka lebih sering menyapa satu sama lain, lebih berani menanyakan kabar, dan lebih terbuka membicarakan masalah keluarga. Warung kopi kembali ramai, tapi kali ini dengan suasana berbeda, lebih jujur, lebih hangat. Meski begitu, bayangan tragedi itu masih melekat kuat. Setiap kali hujan turun dan daun pisang di belakang rumah Nuraini berderak pelan, orang-orang akan saling pandang dan terdiam. Hujan bagi mereka kini bukan hanya air yang jatuh dari langit, tapi pengingat bahwa ada hati yang pernah pecah diam-diam di tengah mereka. Waktu berjalan, luka perlahan sembuh, tapi kenangan tetap tinggal. Desa Tanjung Raja kini dikenal bukan hanya sebagai desa tepi sungai Ogan yang tenang, melainkan juga sebagai tempat di mana orang-orang belajar arti pentingnya bicara, mendengar, dan saling menjaga. Dan setiap kali seseorang mengulang kalimat Bu Sumarni, selalu ada jeda hening setelahnya, jeda yang menyimpan pelajaran paling dalam dari tragedi itu, bahwa diam yang terlalu panjang bisa melahirkan bencana, dan bahwa cinta tanpa komunikasi hanyalah jalan sunyi menuju kehancuran. Beberapa minggu setelah kasus itu menggemparkan desa Tanjung Raja, seorang pemuda turun dari bus di tepi jalan desa. Dialah Rizal, anak sematawayang pasangan Hasan Basri dan Nuraini, yang baru pulang dari Muara Enim setelah mendengar kabar mengerikan itu. Langkahnya gontai, wajahnya pucat, matanya sembab. Ketika ia tiba di depan rumah yang dulu penuh tawa, kini sunyi dan tertutup rapat, ia tak mampu menahan air matanya. Tanah di belakang rumah masih tampak gundul. Garis polisi sudah dilepas, tetapi bekas galian itu masih jelas terlihat. Rizal berjalan pelan ke sana, lututnya lemas, lalu jatuh terduduk di depan pohon pisang tua, tempat ayahnya dikubur oleh tangan ibunya sendiri. Ia menggenggam tanah basah itu, menangis tanpa suara. "Ayah, kenapa semua harus begini?" bisiknya parau. Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap penderitaan anak muda itu. Sejak hari itu, setiap kali hujan turun dan petir menyambar langit Ogan Ilir, orang-orang selalu teringat pada malam di mana suara cangkul pertama kali menghantam tanah, malam ketika cinta berubah menjadi dosa, dan sebuah pohon pisang menjadi saksi bisu tragedi yang tak akan pernah terlupakan.